Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga abang kakak guru sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Kiranya tetap semangat dan kuat di dalam menjalani kehidupan kita, terlebih dalam pelayanan kita di setiap hari minggu. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita, terlebih buat abang kakak guru sekolah minggu di dalam pelayanan, terlebih buat adik-adik kita dimanapun berada pada saat ini. Izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, memberikan kesehatan, dan memberikan panjang umur. Jikalaupun ada yang sakit, kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan dan selalu memberikan kekuatan. Dan tentunya diberkatilah obat, makanan, dan minuman, dan juga para tenaga medis. Sebelum kita mendengarkan cerita anak sekolah minggu, baiklah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran musuh kalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Abang kakak guru sekolah minggu, cerita anak sekolah minggu yang akan kita layani di hari Minggu pada saat ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan untuk kita 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 sampai 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jarahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Abang kakak guru sekolah minggu, izinkan saya bercerita, yaitu di suatu desa ada seorang anak yang bernama Doni, dan dia terkenal sekali sangat bandal dan nakal dan jahil. Dia tidak memiliki teman karena dia sangat nakal. Di suatu ketika dia pulang sekolah, di tengah jalan, di pinggir jalan, dia melihat seorang bapak tua yang buta, tidak dapat melihat. Dan dia ada rencana untuk menjahili orang tua buta tersebut. Dan dia pura-pura baik mendapatkan bapak tua tersebut yang buta tersebut ingin menawarkan untuk menyeberangkan jalan, karena bapak tua tersebut ingin menyeberang dari jalan, dan dia menawarkan, "Mari Pak, sini saya seberangkan." Dan benar saja, ketika Doni menyeberangkan orang tua tersebut, dia sengaja melalui atau melewati jalan yang becek ataupun ada airnya, genangan air. Ya, karena musim hujan, jadi jalanan banyak yang tergenang oleh air. Dan dia sengaja ketika sampai di tengah jalan melewatkan orang tua buta tersebut dari air yang banyak yang tergenang becek. Dan benar saja, kaki dan ujung celana orang tua yang buta tersebut akhirnya basah dan kotor, sendalnya juga tidak karuan kotor. Dan alangkah terkejutnya orang tua tersebut karena Doni tidak selesai menyeberangkan orang tua tersebut, akan tetapi membiarkan orang tua tersebut hampir di tengah jalan. Coba dapat kita bayangkan banyaknya kendaraan yang lalu lalang, akan tetapi Doni membiarkan orang tua, bapak tua yang buta tersebut di tengah jalan. Dan Doni meninggalkan dan ingin menyeberang. Dan bapak tua tersebut ternyata memiliki feeling yang sangat bagus sekali, karena dia mendengarkan ada kendaraan yang akan lewat ketika Doni ingin menyeberang. Walaupun orang tua tersebut ditinggalkan di
hampir di tengah jalan. Lalu orang tua tersebut berkata kepada Doni yang bandal dan nakal tersebut, "Awas nak, ada kendaraan, ada mobil yang akan lewat, nanti engkau kena tabrak. Jangan dulu engkau lewat." Dan Doni mendengarkan. Dia tidak jadi menyeberang dan tidak jadi melewati jalan tersebut dan membiarkan mobil tersebut lewat, dan akhirnya Doni selamat. Ketika orang tua tersebut menyelamatkan Doni, menegur dia, dan Doni berpikir sebentar, alangkah baiknya bapak ini yang telah saya jahili. Sementara saya jahili, saya diselamatkan dia dengan mengingatkan bahwa ada mobil yang akan lewat. Lalu Doni menjadi berpikir dan menyeberangkan orang tua tersebut ke pinggir jalan. Sampai di pinggir jalan, Doni mengucapkan terima kasih. "Terima kasih Pak, ternyata Bapak begitu sangat baik. Padahal tadi saya sangat jahat menjahili Bapak, membiarkan Bapak di tengah jalan. Sementara saya ingin meninggalkan Bapak, Bapak mengingatkan saya bahwa ada motor yang akan lewat, ada mobil yang akan lewat, dan saya menjadi selamat." Dan berikutnya, Doni yang nakal dan bandel tersebut menjadi Doni yang baik dan dia berubah. Abang kakak guru sekolah minggu yang terkasih, dan juga orang tua dan para hamba Tuhan dimanapun berada pada saat ini, melalui cerita tersebut sangat berhubungan erat dengan nats kita pada saat ini untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam artian di sini yaitu bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus akan menunjukkan bahwa Dia adalah merupakan juru selamat yang sebenarnya. Juru selamat yang sebenarnya yang akan memberikan kelegaan, yang akan memberikan berkat kepada orang-orang yang sabar menantikan kedatangan Yesus Kristus. Paulus melalui nas kita pada saat ini diminta kepada seluruh jemaatnya untuk selalu berjaga-jaga, untuk menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus. Bagaimana untuk menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus? Apa yang perlu untuk kita persiapkan? Ada 3 model yang dipersiapkan untuk menanti-nantikan, untuk berjaga-jaga akan kedatangan Yesus Kristus. Model yang pertama yaitu taat, untuk selalu taat. Apa itu taat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat itu adalah merupakan kesetiaan. Taat itu adalah merupakan kepatuhan. Berarti di dalam ketaatan tersebut ada yang perlu untuk ditekankan, yaitu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Karena doa adalah merupakan napas kehidupan orang Kristen, napas kehidupan orang percaya dimanapun itu sebelum melakukan aktivitasnya. Itulah model yang pertama, yaitu ketaatan. Lalu model yang kedua adalah yaitu kegigihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegigihan adalah merupakan sesuatu yang dilakukan dengan keseriusan, kegigihan, tidak mau menyerah apapun itu. Berarti yang ingin ditekankan di sini melalui kegigihan yaitu jangan bermalas-malasan. Banyaknya sekarang orang-orang yang bermalas-malasan karena dia sangat bosan menunggu, dia sangat bosan mengharapkan dari apa yang dia lakukan. Makanya banyak orang bermalas-malasan. Maka dikatakan melalui kegigihan tersebut, model yang kedua, jangan bermalas-malasan. Untuk selalu bersemangat, jangan bermalas-malasan. Lakukan hari ini, jangan tunggu hari esok. Lalu model yang ketiga, ketika kita menanti-nantikan dan berjaga-jaga akan kedatangan Yesus Kristus, yaitu selalu bekerja keras. Tidak akan mungkin datang sebuah keberhasilan tanpa sebuah kerja keras. Kita adalah merupakan seorang atlet yang ingin berlari untuk mencapai garis finish. Akan tetapi, sebelum kita menjadi seorang atlet, kita harus berlatih. Kita harus bekerja keras
agar bisa dinamakan seorang atlet? Berarti kita adalah merupakan atlet iman. Seorang Kristen yang atlet, yang ingin berlari mendapatkan Yesus Kristus di garis finish. Siapa yang tidak mau menjadi seorang pemenang? Siapa yang tidak mau mencapai garis finish? Semua pasti ingin mencapai garis finish agar bisa mendapatkan sebuah kemenangan, yaitu kemenangan iman, kemenangan keselamatan, dan kemenangan berkat. Maka daripada itu, abang kakak guru sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini, semangat pelayanan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Mohon petunjuk agar diberikan Roh Kudus, agar kita semangat di dalam pelayanan kita buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.